Alright, let's go. Dua orang tuanya harus lulus kuliah dan juga harus memiliki rumah yang mewah. Dan this is the very twisting part. Bikin aja nih, apelnya udah digigit. Halo semua, it's Khadija and welcome back to my YouTube channel. And welcome to another part of my book list. Dan di part hari ini aku bakal ngebahas ini. Kalau kemarin kita bahas Why People Helen Keller, hari ini kita bakal bahas Why People Steve Jobs. Jadi ayo kita langsung mulai. Dan aku yakin beberapa dari kalian yang nonton udah tahu siapa itu Steve Jobs. Jadi a little bit about him, itu dia lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1955 di California, San Francisco. Dia itu dilahirkan oleh orang tua tunggal dan kandungnya itu masih duduk di kuliah. Jadi dia mau buat Steve ini diadopsi. Saat orang tua adopsinya datang, pasti ibu kandungnya itu kan sedih kan. But then she said, kalau kamu mau adopsi anak aku, orang tuanya dua-duanya harus lulus kuliah, terus juga harus punya rumah yang mewah. Tapi orang tua adopsinya Steve Jobs gak lulus kuliah dan juga mereka bukan orang kaya gitu loh. Jadi orang tua kandungnya Steve Jobs pikir-pikir lagi. Tapi katanya yang penting baginya adalah dia ingin bayinya itu ada dalam keluarga yang menginginkan seorang bayi dan akan memberikan cinta berlimpah kepadanya. Jadi orang tua kandung Steve Jobs bersetuju untuk memberikan Steve Jobs untuk adopsi. Saat itu Steve belum punya nama Steve, jadi biarkan si orang tua Jobs ini ngasih nama. Dan mereka namai anak itu Steve, jadi adalah orang yang bernama Steve Jobs. Oh ya, fun fact, Paul dan Clara Jobs, yaitu orang tua adopsinya Steve, mereka nggak bisa punya bayi, jadi mereka sangat senang dan mereka bisa adopsi Steve. Lalu pada tahun 1958, pas Steve berusia 3 tahun, orang tuanya itu merasa kalau Steve sendirian, jadi mereka adopsi satu anak lagi bernama Patty yang berusia 2 tahun. Steve saat itu tuh benar-benar aktif ya orangnya, dia juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Waktu itu saat ayahnya lagi bekerja, tiba-tiba ditelepon, katanya Steve masuk rumah sakit. Lagi. Jadi dia kebanyakan masuk rumah sakit. Mungkin dia penasaran dan mungkin saking pinternya itu ya, jadi dia masuk rumah sakit, tahu gak kenapa? Dia minum obat nyamuk katanya gara-gara dia penasaran rasanya gimana. Sebelumnya itu dia juga pingsan karena dia masukin jepit rambut ke stop kontak, jadi pingsan. Jadi pokoknya saat itu tuh tingkahnya itu buat orang tuanya very khawatir gitu. Saat Steve berusia 6 tahun, ayahnya itu mengundang Steve masuk ke gudangnya. Si Steve itu pikir dia bakal disuruh-suruh kan, padahal dia masih mau main. Tapi ternyata ayahnya Steve telah membuat meja kreasi Steve biar dia bisa berkreasi di situ gitu, bisa coba-coba hal baru di situ. Jadi bisa diawasi oleh ayahnya. Beberapa tahun kemudian saat Steve berusia 10 tahun, Steve mulai bosan tuh sama kayak kreasi pakai kayu gitu-gitu doang. Dia tuh lagi tertarik sama yang namanya listrik, electricity. Dan dia selalu begging, selalu minta-minta ke papanya supaya dia bisa dibeliin alat-alat yang berhubungan dengan listrik. Karena bapaknya tuh lihat kalau si Steve tertarik ini ya dan dia mau komitmen, jadi dibeliin lah itu alat-alat. Gak lama kemudian mereka pindah ke Mountain View, San Francisco. Steve itu seneng banget move ke situ. Kenapa? Karena tetangga-tetangga situ tuh kebanyakan insinyur. Jadi dia kayak bisa banyak tanya-tanya, bisa berkreasi. Jadi dia nggak feel alone lagi gitu. Saat itu tuh Steve kan harus sekolah kan ya, tapi dia nggak mau sekolah. Dia maunya bekerja sama ayahnya, coba-coba hal baru, bikin ilmuwan baru. Tapi ayahnya maksa Steve buat sekolah. Dia nggak mau kasih tahu kalau itu adalah suruhan mama kandungnya, kalau dia harus lakukan sekolah tahap bertahap. Jadi Steve tetap harus sekolah. Nah, Steve itu benci banget sama yang namanya sekolah. Dia tuh beneran anak nakal, terus nilainya jelek. Pokoknya tipikal siswa yang nggak baik gitu di sekolah. Dia tuh sering banget dihukum after class. Nah, waktu itu ada satu kejadian.
Pas dia dihukum, kata gurunya, Steve, kalau kamu udah introspeksi diri, kamu boleh pulang. Tapi ternyata tahu nggak Steve ngapain? Steve lagi berdiri sini, ini meja, dia lagi setting bom. Habis itu 3, 2, 1 meledak. It's just a small bomb, cuman itu kan very membahayakan kan. Jadi kan waktu itu ada 2 wali kelasnya, mereka berdua menyerah kalau Steve udahlah sama orang lain aja. Tapi si kepala sekolah itu nggak bolehin, mereka nggak boleh nyerah karena Steve harus nyelesain juga. Jadi ya mereka harus handle si Steve ini yang very nakal. Suatu hari setelah klub elektronik, Steve itu stay di sekolah buat mencoba-coba hal baru. Tapi pas dia ngelakuin itu ada satu komponen yang nggak ada. Nah dia bilang kan ke guru elektroniknya, Pak Guru ini ada nggak komponen ininya? Pak Guru bilang nggak ada. Tapi aku tahu kok perusahaan yang pintar bikin komponen, mungkin nanti bisa kirim ke kamu. Ini kamu telepon aja orangnya. Tapi pastiin bilang ini buat tugas sekolah ya, supaya bisa dikirim tepat waktu. Akhirnya Steve nelpon kan, nelpon bla 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 bla. Terus nggak lama kemudian Steve bilang ke gurunya itu, Pak Guru komponennya bakal dikirim hari ini ya. Habis itu Pak Guru kan terkejut, kok bisa? Ini kan kayak perusahaan profesional, kok bisa dia ngirim komponen yang penting cuman kayak buat anak SD, kan dia pasti have better things to do. Terus kata Steve, dia bilang ke resepsionisnya, aku adalah ilmuwan yang sedang membuat alat elektronik baru dan komponen itu adalah salah satu yang ingin aku tes. Jadi akhirnya bakal dikirim hari ini. Dan gak lama kemudian paket itu, komponen itu langsung datang. Karena kedua wali kelas Steve itu kan dia menyerahkan, jadi sekarang ada namanya Ibu Imogen yang bersedia untuk mengajar Steve karena she is very wowed by bakat Steve karena dia cuman 10 tahun tapi dia bisa bikin bom, itu kan keren right? Wah gila tapi keren. Jadi saat itu Bu Imogen yang mengajar Steve di sekolah. Nah dan Bu Imogen ini udah tahu trik buat ngajar Steve itu gimana. Caranya Steve itu harus dikasih motivasi atau hadiah. Jadi setiap dia selesai ngapa-ngapain, Bu Imogen bakal kasih sesuatu buat dia. Terus sekali itu Bu Imogen bilang gini, Steve kalau kamu bisa selesaiin semua soal ini dalam waktu 10 menit, aku bakal kasih kamu uang sejumlah berapa gitu. Terus Steve pasti mau kan, jadi dia selesaiin itu soal matematika dan dapat uangnya. Hanya dalam 1 bulan Steve menjadi murid teladan. Bahkan orang-orang tuh kaget, ini Steve atau bukan sih yang dulunya nakal, bandel, nilainya jelek, sekarang jadi baik, terus sopan, juga pinter. Jadi semua orang tuh kaget. Gak lama kemudian Bu Imogen bilang, Steve kamu udah bisa nih masuk langsung ke SMA karena kamu ya saking pinternya gitu, jadi bisa masuk langsung ke SMA. Bilang nih ke orang tua kamu. Pas Steve bilang ke orang tuanya nggak setuju. Kenapa? Because mereka udah janjikan ke ibu kandungnya kalau Steve bakal selesaiin semua tahap pendidikan. Jadi Steve harus SMP dulu. Saat Steve SMP itu Steve gak suka sekolah lagi karena satu dia juga udah gak ada Ibu Imogen kan yang bisa bantu dia, tapi dia udah murid teladan lah. Tapi di sekolahnya itu lingkungannya very gak mendukung, banyak pembulian, terus kayak lingkungannya itu yang kayak sekolah kotor lama gitu lah. Jadi Steve minta buat pindah. Tadinya orang tuanya Steve gak mau kan karena it needs money, karena mereka juga harus pindah ke kawasan lain. Tapi karena melihat Steve desperate, mereka setuju supaya Steve bisa pindah. Jadi mereka pindah dan Steve sekarang bersekolah di Homestead High School. Di lingkungan barunya Steve itu banyak juga tetangga-tetangganya insinyur, bahkan ada yang bekerja for NASA. So Steve itu very excited to live there. Sampai dia tuh, nah ini nih tingkahnya lagi yang mengkhawatirkan tapi juga very kreatif gitu. Dia sampai masuk tempat sampah, nyari-nyari barang-barang yang bisa dia pakai buat bikin kreasi nextnya. Terus di sekolah akhirnya dia nih buat satu teman. Katanya itu mereka berdua suka ngumpul-ngumpulin sampah buat bikin kreasi baru. Nama temennya itu Bill Fernandez.
Dan Bill diundang ke rumah Steve buat main-main aja gitu. Nah, waktu itu mereka lagi mau bikin suatu kreasi kan, tapi mereka kehilangan satu komponen inti. Nah, karena mereka kehilangan komponen inti itu, akhirnya Steve menelpon sebuah perusahaan lagi, namanya Hewlett Packard. Habis itu dia bilang, ini CEO dari Hewlett Packard kan, William Packard. Si Bill ini kaget, hah? Dia nelpon William Packard, CEO of the Hewlett Packard gitu. Jadi dia very kaget gitu. Abis itu Steve kayak nelpon dengan santai aja, kayak nelpon temen biasa. Dia bahkan nelpon 20 menit ngobrolin tentang komponen apa yang dibutuhin. Si Williamnya ini juga terpesona gitu ya dengan bakat Steve yang berani buat nelpon seseorang kayak sebesar dia, untuk kayak conversationnya itu 20 menit barengan. Sampai Bill Fernandez aja juga kayak, what, nih anak apa sih, kok pede banget. Habis itu akhirnya dikirim juga tuh komponen. Lalu tidak lama kemudian Bill Fernandez memperkenalkan Steve kepada another Steve yang namanya Steve Wozniak. Jadi mereka tuh kembar, Steve Jobs sama Steve Wozniak. Steve Wozniak ini dipanggil dengan nama Woz karena biar gak ketukar Steve dan Woz. Jadi Steve Wozniak ini dipanggil Woz. Dia tuh si Steve terpukau banget sama bakat Woz. Dia tuh di tahun 1971 dia berhasil membuat Blue Box. Blue Box itu alat yang kayak, pokoknya alat yang very high technology gitu. Bahkan bisa bikin telepon jarak jauh dengan alat itu. Tapi alat itu agak berbahaya ya, karena banyak banget orang yang mau itu. Jadi mereka harus jaga hal itu, dan akhirnya si Blue Box itu nggak pernah dipakai lagi. Karena tahu nggak, Steve Jobs pernah diculik karena seseorang tuh mau Blue Box bangetan. Jadi Steve lagi jalan-jalan tuh bawa si Blue Box-nya ini, karena Blue Box itu kan kecil kan, jadi bisa masukin tas. Terus ada orang yang tahu, terus orangnya itu hampir mau culik si Steve Jobs, tapi untungnya di situ tuh lagi deket sama orang tuanya, jadi orang tuanya bisa selamatin si Steve. So close. Suatu hari Steve itu terlihat kayak lagi stres, kayak banyak di pikirannya. Habis itu orang tuanya nih salah nangkep. Dia bilang, Steve, kamu lagi mikirin kuliah ya? Habis itu Steve kayak, hah? Kuliah? Aku kan belum kuliah until like 4 tahun lagi, kenapa tiba-tiba kuliah? Tapi karena masih di konteks kuliah, tiba-tiba Steve bilang ini, aku nanti kuliahnya mau di Universitas Reed ya. Terus orang tuanya kayak choking itu kayak, Universitas Reed. Saat itu tuh Reed itu yang paling mahal. Sampai mereka tuh kasih opsi lain. Cuman Steve nggak mau, dia bilang aku mau di Reed. Jadi orang tuanya akhirnya bekerja keras supaya Steve bisa masuk ke Reed. Nah, gak lama kemudian Steve dan Patty dikasih sebuah news kalau mereka diadopsi. Steve langsung kaget kan, dia kayak langsung sedih gitu. Dia langsung bertanya-tanya, aku nih asal dari mana sih? Abis itu siapa aku sebenarnya? Apakah orang tua kandung aku tuh gak sayang sama aku sampai aku dikasih adopsi? Saking kayak depresnya itu, Steve udah di kuliah ya, jadi dia masuk Reed. Dalam hanya 6 bulan dia drop out, dia keluar. Terus dia mulai dengan kebudayaan hippie yang kayak bajunya begini gitu. Tapi setelah Steve keluar dari universitas, dia kan ada bakat negosiasi yang oke nih. Jadi dia bilang ke ketua angkatannya, aku tetap mau tinggal di asrama, tapi aku gak mau belajar, aku bodo amat sama nilai. Aku maunya ikutin mata kuliah yang aku suka aja. Jadi si dosennya itu oke deh, ya udahlah. Nah, saking si Steve-nya ini kayak happy banget, dia tuh mau jalan 11 km buat kayak ke tempat-tempat buat geng hippie-hippie gitu. Gak lama kemudian si Steve found a new thing namanya Buddha meditasi Zen. Abis itu Steve tuh kayak langsung ganti personality, dari yang tadinya gila-gila terus nakal, soalnya dia pernah jadi teladan juga, sekarang dia jadi orang hippie, sekarang dia malah tertarik sama meditasi. Pokoknya tuh anak kayak belum tahu purpose-nya itu apa. Tapi orang tua Steve itu nggak marahin dia karena mereka percaya kalau Steve itu masih bisa berubah lah.
Waktu itu Steve melihat di sebuah koran kalau perusahaan Atari, yaitu kayak perusahaan game yang terbaik itu, lagi nyari karyawan. Jadi dia datang nih ke kantornya, interview. Tadinya orangnya tuh nggak mau accept dia karena dia pakaian tuh hippie-hippie gitu. Di zaman itu ya, hippie itu kayak susah buat cari kerjaan. Tapi Steve bilang, aku kuliahnya di Universitas Reed loh. Jadi si bosnya ini mikir, oh dia orang pintar, ya udah deh, boleh dia kerja. Gak lama kemudian si Steve udah dapet uang yang cukup. Abis itu dia tiba-tiba, bos aku keluar ya. Hah? Kok tiba-tiba keluar? Iya, aku udah ada uang yang cukup, aku mau pindah ke India. Pindah ke India maksudnya apa gitu loh. Tapi saking pinter Steve-nya itu, bosnya itu bilang, ya udah tapi nanti pas kamu balik boleh lagi kerja di sini, karena dia nggak mau kehilangan pekerja yang sepinter Steve. Akhirnya Steve pindah ke India, dan this is the very twisting part. Steve tiba-tiba jadi biksu guys. Dia cukur rambut, abis itu dia kemana-mana jalan, kakinya nggak pakai sendal, abis itu pakai yang kayak pakaian biksu gitu. Terus dia sekarang tinggal di India. Saking kayak gak jelas apa yang dilakuin itu ya. I'm not saying kalau jadi biksu itu gak jelas, cuman dia kayak gak tahu mau ngapain. Dia tuh waktu itu cuma berdua sama temennya. Nah, beberapa kali tuh dia hampir mati, hampir meninggal. Waktu itu dia pernah kena banjir, abis itu pernah kelaparan. Pokoknya dia tuh makan, minum, tinggal dengan apa yang ada. Tapi setelah 1 bulan, Steve sadar kalau di India ini juga gak ada apa-apa, gak ada purpose gitu. Jadi dia pindah lagi ke Amerika. Pas pindah ke Amerika, orang tuanya kaget. Steve yang tadinya gondrong gitu kan rambutnya, tiba-tiba dia botak. Sampai mamanya bilang, hah, anak aku jadi biksu? Tapi kata Steve, enggak kok ibu, enggak gini. Steve akhirnya change, dia udah gak jadi biksu lagi, jadi manusia biasa. Dan juga jadi tertarik dengan elektronik lagi, tapi dia juga masih suka dengan yang namanya meditasi. Setelah 2 bulan Steve balik ke Amerika, dia balik lagi nih ke Atari. Habis itu bosnya bilang, Steve, kalau kamu bisa bikin game dengan apa yang ada dalam waktu 1 minggu, aku bakal kasih kamu bonus yang sangat besar. Akhirnya Steve mau kan, dia lagi butuh money tuh, gara-gara dia kayak spend semua savingsnya buat pergi ke India. Jadi akhirnya Steve bertemu teman lama, yaitu Woz atau Steve Wozniak. Woz itu kaget, lah Steve kamu udah balik sejak kapan? Steve bilang, ya Allah aku udah kayak balik 2 bulan yang lalu, kamu baru sadar, ketinggalan banget. Akhirnya dia bilang, kalau kamu bisa bantu aku bikin game dengan apa yang ada, aku bakal kasih kamu setengah dari bonus aku. Kan itu besar banget kamu bonusnya, jadi of course si Woz mau. Akhirnya mereka buat, dan dalam waktu seminggu mereka berhasil membuat game yang sangat keren gitu. Bosnya ini, wow keren banget sih bisa bikin sesuatu yang kayak begini. Akhirnya dia kasih bonus yang sangat-sangat besar, tapi Steve menipu si Woz. Katanya kan dikasih setengah nih, jadi setengah. Cuman dikasih kayak 1/4 gitu. Tapi itu udah gede banget juga, jadi Woz tetap senang. Tapi insiden 10 tahun kemudian, Woz dan bosnya Steve ketemu di pesawat. Woz itu bilang, aku loh yang buat komponen buat gamenya Steve waktu itu. Bosnya bilang, oh iya? Abis itu Woz bilang, iya, dia janji dia bakal kasih setengahnya ke aku. Dikasih tahu kan jumlahnya berapa? Nggak dikasih tahu sih di sini, tapi banyak. Terus si bosnya bilang, lah kok cuma segitu, setengahnya itu jauh lebih baik dari itu loh. Akhirnya si Woz sadar kalau Steve telah menipunya. Tapi nggak apa-apa, mereka tetap baikan, mereka tetap teman, dan nothing happen. Fast forward, mereka masuk ke klub elektronik kan, dan di sana itu mereka belajar buat komponen-komponen elektronik kayak biasa. Di saat itu pun Steve mempunyai klub meditasinya sendiri. Mereka tuh punya meditasi rutin di kebun apel gitu. Waktu itu Steve dan Woz lagi punya ide mau bikin perusahaan. You're getting there. Saat Steve lagi meditasi, tiba-tiba sang kayak panitianya gitu ngasih apel. Digigit kan sama Steve, dia langsung, apel tuh fresh banget, sampai Steve dapat ide. Dia langsung lari ke dalam, terus bilang, Woz, kita namanya perusahaan kita Apple ya. Terus Woz bilang, hah? Apple? Terus mereka mulai bikin logo kan. Steve bilang, bikin aja nih, apelnya udah digigit. Si Woz bilang, kenapa harus digigit? Kenapa nggak apel utuh aja? Habis itu kata Steve, ya biar ada identifikasi gitu, nggak cuman kayak gitu doang. Tapi juga katanya
penyebutan gigit atau byte dalam bahasa Inggris itu sama kayak byte yang ada di komputer. Jadi akhirnya mereka membuat logonya itu apel yang gigit sebelah. Sebelumnya itu logonya itu adalah yang Isaac Newton duduk di bawah pohon apel itu yang katanya jatuh, itu ada Newton Law or something. Tapi akhirnya dengan waktu berlalu mereka ganti. Mereka mulai tuh perusahaan itu is going good, dan dengan bakat negosiasinya si Steve Jobs ini akhirnya mereka dapat gudang si ayahnya Steve Jobs menjadi kantor mereka, kayak tempat buat Apple Computer. Steve bahkan menjual mobil favoritnya dengan harga cuman $1.300. Bos itu bilang itu kemurahan Steve, cuman Steve bilang nggak apa-apa kok, aku ikhlas. Karena Steve Jobs punya talenta yang negosiasi yang bagus gitu ya, dia berhasil ngundang-undang banyak investor buat ngebantu invest, karena para investor itu pikir kayak this is a very good idea, karena kayak komputer tuh dibutuhin sekarang, terus juga anak-anak muda bakal suka. Jadi akhirnya mereka bisa ngebantu Steve dengan keuangan buat bikin si perusahaan Apple ini. Jadi itu aja dulu buat Why People Steve Jobs hari ini. Kalau kalian mau tahu what will happen next yang di ceritanya dia, stay tune buat part selanjutnya di My Book List. Dan itu dia untuk hari ini. Jadi jangan lupa untuk like this video, terus share ke teman-teman kalian jadi mereka bisa tahu ceritanya Steve Jobs yang naik turun tadi. Dan juga jangan lupa subscribe dan turn on that bell jadi kalian tahu kapan yang part 2-nya aku post. Oke, bye bye, see you.